Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi tentunya masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mendapatkan servisan sebuah TV LED dengan ukuran 32 inci dan mereknya itu Panasonic dengan seri TH32E305G. Kerusakannya yaitu di sapa petir teman-teman. Nah, jadi kemarin tuh di sini ada petir. Nah, ini ada beberapa televisi yang disapa oleh petir ya. Ini juga, ini sebuah TV LED Polytron. Kalau ada suara kipas abaikan ya teman-teman ya. Nah, itu kipasnya di sana. Ini LED Polytron dengan ukuran 32 in, serinya 32T7511S. Kerusakannya sama, yaitu kesambar petir. Oke, kita coba eksekusi dulu. Kerusakannya itu ada di bagian regulator atau pada bagian mainboardnya. Oke. Apa? Sikil. Nah. Soket speaker. Oke, teman-teman. Ternyata ini Elko masih nyimpen strum teman-teman, dan waduh ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu dia STR-nya, ini sebuah STR ya. STR-nya pecah. Ya, itu dia kesambar petirnya, STR-nya pecah dengan seri berapa itu, serinya hilang ya teman-teman ya. LNK677, berapa itu serinya. Oke, yang jelas bagian ini, bagian apa namanya, power supply-nya ambiar. Kita cek dulu untuk bagian apa namanya, mainboardnya dengan menyuntik tegangan 12 volt kalau nggak salah. Ini dari output regulator ini ada tegangan 12 volt, kita suntik untuk menghidupkan MB-nya. Oke teman-teman, jadi karena ini televisi itu kena petir ya, kita biar tidak sia-sia untuk memperbaikinya, di sini sudah kelihatan pecah kan tadi ya. Nah, ini biar kita itu tidak sia-sia memperbaikinya, kita menginjek tegangan untuk menyuplai MB-nya ya teman-teman. Dengan menggunakan di sini power supply seadanya. Ini power supply 12 volt bekas dari televisi Sanken. Nah, oke, kita coba injek dulu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada soket. Nah, di sini ada soket, itu adalah soket untuk menginjek tegangan 12 volt ya teman-teman ya. Dan kalau yang ini adalah soket untuk tegangan 28 volt yang masuk ke backlight ya. Ini untuk backlightnya dan ini untuk mainboardnya. Nah, jadi kita di sini akan menginjek tegangan 12 volt dari sini untuk mengetahui apakah MB itu normal atau tidak, biar kita nanti tidak sia-sia memperbaiki power supply-nya. Oke teman-teman, kita coba injek. Kita kasih asupan 12 volt. Oke, langsung saja colokan. Dan teman-teman bisa lihat di sini di lampu indikator. Nah, lampu indikator standby ya teman-teman ya. Saya matikan untuk backlight. Nah, ini dia. Kemudian kita coba start ya teman-teman. Apakah dia mau start? Dan ternyata di sini lampu menjadi hijau, itu menandakan bahwa MB ini sudah start. Namun untuk backlightnya tidak akan menyala karena di sini kita membutuhkan tegangan 28 volt yang diambil dari power supply sini ya. Ini power supply-nya rusak. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa MB ini sudah normal. Kita tinggal memperbaiki bagian primernya atau bagian power supply-nya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah itu teman-teman. Oke, saya coba perbaiki dulu. Oke, baik teman-teman, setelah saya melakukan kemarin pengecekan ya, ini saya lanjutkan sekarang karena kemarin itu IC-nya harus order ya.
Ini adalah IC STR ya kalau nggak salah, itu dengan tipe, ini dia IC-nya LNK 6778K ya teman-teman ya. Untuk data setnya teman-teman bisa download, nanti saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Jadi ceritanya begini, ini kemarin kan pecah ya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu, kemarin saya tunjukkan IC-nya itu pecah. Dan untuk menggantinya saya itu khawatir takutnya setelah diganti IC-nya pecah lagi. Nah, jadi saya harus cek semua komponen yang ada di sini. Karena ini tidak menggunakan optokopler atau umpan balik. Jadi umpan baliknya itu ngambil dari trafo ini, ada tegangan 10 volt ya dari elko ini. Dari elko ini ada tegangan 10 volt yang masuk untuk mengumpan balik tegangan ke IC-nya. Jadi seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek kemarin itu ada sebuah dioda di sini dengan kode PCB-nya itu ZOD2. ZO atau Z0 itu saya nggak tahu. Yang penting ini dioda tercantum Z, namun ini dioda biasa karena di dalam skema di situ teman-teman bisa dilihat nanti di skemanya. Di pin 1, 2, 3, di pin 3 itu tidak ada dioda Zener, hanya tercantum di situ resistor dan kapasitor yang terkoneksi ke ground. Jadi teman-teman bisa pahami nanti di skemanya. Nah, jadi ceritanya kemarin saya itu mencari skema Panasonic-nya ini tidak mendapatkan ya, atau tidak dapat. Jadi saya download dataset untuk IC-nya dan ternyata di situ sudah tercantum skema untuk regulator yang menggunakan IC tersebut. Oke, teman-teman bisa pahami di situ. Dan sekarang sudah saya ganti, alhamdulillah TV bisa kembali normal. Oh ya teman-teman, di sini catatan yang penting bagi teman-teman yaitu saya ingin memberikan informasi untuk nilai komponen-komponen yang ada di bagian primernya di sini. Biar apa, suatu saat teman-teman mengalami kebakar atau hilang atau pecah, itu teman-teman tidak bingung ya. Karena ini saya mencari skemanya agak susah kayaknya. Tapi nggak tahu, kalau mungkin teman-teman ada yang punya silahkan share di kolom komentar. Saya di sini hanya ingin memberikan data komponennya ya, data komponen yang ada di primer ini saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Oke, saya coba dulu teman-teman. Saya coba dulu televisinya sambil kita ukur tegangannya ya. Oke, di sini televisi sudah bisa standby. Ya, ini dia. Yang kemarin saya menggunakan injek tegangan dari sini 12 volt itu bisa standby, namun untuk backlightnya itu kemarin tidak menyala ya, karena ini tegangan backlightnya itu 28 volt ya. Dan sekarang menggunakan power supply aslinya, kita coba cek tegangannya teman-teman. Oke. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita cek tegangan di bagian sekunder. Ya, kita cek tegangan bagian sekunder. Kita geser. Tes poin pada sekunder yaitu tegangan 12 volt di outputnya sini, 12 volt. Ya, kelihatan 12 volt. Oke. Oke, 12 volt di sini. Kemudian untuk tegangan-tegangan step down-nya yaitu ada pada bagian yang ada ini. Ini adalah induktor, itu biasanya tegangan step down. Terus ada IC yang ini adalah IC step down juga ini. Kita cek tegangan di sini belum keluar karena ini masih standby mungkin. Ya, oke, ini masih standby yang di sini.
Yang di sini tegangan 3,3 volt ya teman-teman saat standby ini. Jadi takutnya nanti teman-teman mengalami TV tidak start. Nah, jadi tegangan-tegangan saat standby itu yang ada di sini. Tegangan 12 volt itu harus ada. Ya, terus kemudian di sini tegangan 3,3 volt. Kemudian untuk induktor yang ini tegangan 1,2 ini kayaknya nih. Seharusnya 1,2. Terus yang di sini tegangan 5 volt. Nah, ini untuk standby-nya ya. Oke, itu adalah tegangan standby. Kemudian kita coba start. Kita tombol start, kemudian kita cek kembali tegangan yang di sini. Ini yang 1,8. Yang ini tetap 1, ya benar ini 1,2. Yang ini 1,8. Jadi 1,8-nya itu akan keluar setelah start ya teman-teman. Yang ini 5 volt tetap, dan yang ini 3,3 tetap. Yang 12 volt tetap. Kemudian tegangan backlightnya kita ukur, tegangan backlightnya di sini 46 volt. Itu ada beban lampu 46 volt. Tegangan backlightnya di sini ya teman-teman. Ya di sini. Itu 46 volt, ada beban lampu. Oke, kemudian kita coba cek tegangan bagian primernya ya teman-teman. Kita cek tegangan bagian primernya. Kelihatan nggak? Kita cek untuk tegangan yang dari elko sini, yang masuk ke elko sini, kita cek tegangannya berapa, yaitu tegangan 12 volt normalnya, itu saat start. Kemudian kita coba standby terlebih dahulu. Nah, ini posisi TV standby, kita coba ukur. Saat standby itu tegangan 10 volt. Benar ya, 10 volt itu dari elko ini itu harus ada 10 volt. Kemudian yang tadi dioda mati itu yang short, itu diodanya kemarin short ya. Ini saya ganti menggunakan dioda 4148. Kita coba cek apakah menentukan nilai di sini. Nah, ini dari kemarin masih tetap 0,5, 0,4, 0,5. Walaupun IC ini dilepas kemarin, tegangan tetap seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan, saat mau memasang IC, cek semua komponennya, kemudian cek tegangannya di sini kemarin tegangan 0,6, tetap segitu ya. Kemudian di pin yang ini adalah pin tegangan, pin nomor 1, 2, 3, 4. Kita cek pin tegangannya keluar berapa? 6 volt ya, keluar 6 volt. Ya, itu dia. Jadi dari 10 volt melewati sebuah resistor menjadi 6 volt. Oke teman-teman, itu tegangan normalnya ya teman-teman ya. Kemudian kita coba start kembali. Tegangan yang tadi 6 volt jadi berapa? Masih tetap. Namun yang tadi 10 volt menjadi 12 volt. Dan yang di sini menjadi 1,6. Yang tadinya 0, sekian ketika start di sini menjadi 1,6. Ini di pin nomor 3. Pin nomor 3 IC-nya. Jadi IC-nya itu dihitung dari sini. Dari pojok sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini untuk tegangan drain-nya. Yang di sini short. Itu masuk ke ground. Semuanya masuk ke ground yang bagian sini. Oke teman-teman, untuk cek tegangannya cukup sampai di sini. Kemudian saya akan coba untuk membacakan semua data komponen yang ada di bagian primer dengan menentukan kode PCB-nya. Oke teman-teman, kita mulai dari input pertama, yaitu dari AC di sini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, di sini ada dua buah resistor dengan kode PCB R2D6 dan R2D7 dengan nilai resistor yaitu 1,2 mega. Oke, kita coba ukur apakah bisa terbaca. Tidak bisa terbaca ya teman-teman. Di sini terjadi hambatan kecil ya, jadi 1 mega kurang di sini. Oke, tidak bisa terbaca. Namun di sini resistornya bernilai 1,2 mega. Kemudian yang ini
di sini ada 3 resistor, mungkin teman-teman nanti mengalami kebakar dengan kode ROD3 dan ROD2 dan ROD1. Nilai resistornya itu sama, yaitu 470 kilo ya, 470 kilo. Ada 3. Yang di sini ada 2. Itu nilainya sama dengan yang ini, yaitu 1,2 mega. Kemudian di sini ada resistor R1D1, itu nilainya 62 kilo ya, ini kecil ini. R1D1 dengan nilai 62 kilo. Kemudian yang ROD9 dengan nilai 3 kilo. Oke, nilainya 3 kilo. Kemudian yang ini 220 dan yang ini 12 kilo. R1D2 12 kilo. R0D6 dengan nilai 470. Ini 470. Kemudian ROD7 nilainya yaitu 30 kilo. Kemudian ini ada 2 lagi resistor. R0D8 itu 470 dan di sini ini R2D9 ya, 470, dan yang ini adalah R0D8 nilainya 100 kilo. Oke, itu untuk nilai resistornya. Dan ini dioda biasa. Ini semuanya dioda biasa. Kemudian yang ini transistornya. Kita coba ukur. Transistornya jenis NPN atau PNP. Oke, transistor jenis PNP ya teman-teman ya. Transistor jenis PNP dengan basis di pinggir. Ini basisnya, kemudian yang tengah ini kolektornya, kemudian yang ini emitornya. Nah, paham? Ini bisa jadi persamaan seperti tipe A1015 yaitu PNP. Kemudian yang ini dioda. Ini dioda biasa semua ya. Dioda IN4148 semua ini. Karena di dalam skema itu tidak menunjukkan dioda Zener. Tapi entah kalau di sini, mudah-mudahan ada teman yang punya skemanya, silakan cantumkan di kolom komentar untuk linknya ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk resistor yang di sini R1D3. Sebentar geser. Di sini 4,7 ohm, kemudian yang di sini R1D0 220. Dan untuk yang di sini itu nilainya 100 kilo semua, dan yang ini 470 semua, kemudian yang ini 6K2. Oke, ini untuk dioda biasa. Dan untuk IC STR-nya yaitu LNK berapa tadi? LNK 6778. Untuk datasetnya silakan download di link deskripsi. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk like-nya, dan bagi teman-teman yang baru datang silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk ada pertanyaan atau ada masukan dari teman-teman cantumkan di kolom komentar. Salam dari saya, Hakim Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.